Oke, kita lanjut. Oke. Kita udah mengungsi dari tempat gerimis teman-teman. Ini masih backgroundnya di warung Kandang Jongkang. Wah, di endorse Agus Sodu. Baik, selanjutnya kita akan mereview satu-satu ya, Mbak. Ya. Dari urut pendaftaran ya. Ya. Pendaftaran harus sebutin nggak? Oh, nggak usah. Oke, ya. Nggak boleh. Dari urut pendaftaran, jadi nanti akan dibuka wrappingnya satu-satu. Silakan, Mbak. Yang pertama, Nomor 1. nomor pendaftaran nomor urut 1. Panggil. Itu ada betul. Ya, ini nomor urut 1. Kita cek dulu secara fisik. Itu sangat supranatural. Cek kodam. Tes ini dulu tes. Penilaian secara fisik. Aman berarti. Aman. Yang pertama, secara bentuk sudah bagus, penggarapan sudah bagus, tapi sepertinya bagian terlalu tajam ini. Nanti kalau misalnya dilempar balik ini resiko jahitannya lebih tinggi. Karena kalau kita lempar kan belum tentu ini nancep, balik juga bisa, mantul. Safety factor ya. Ya, jangan terlalu tajam untuk pisau lempar itu, jangan terlalu tajam. Panjangnya sudah memenuhi syarat. Kemudian kita timbang. 250 gram. Sangat masuk. Ini yang nomor pertama. Kemudian yang kedua. Wah, ini bisa chopper. Ini bagus, penggarapan juga bagus. Ini sepertinya kalau dilempar juga cukup menakutkan, tapi kelihatannya agak menggok sedikit. Nah, jadi bevelnya juga perlu dirapikan. Ini kerapian sudah lumayan, cuman bevelnya masih menggok. Kemudian kalau untuk lempar, untuk mospin sepertinya nyangkut ya. Bawahnya ya. Soalnya Mas Bayu. Untuk panjang sudah memenuhi syarat. Kemudian berat 264 gram cukup masuk. Kemudian yang ketiga, udah dapat ini. Rotok bawi banget ceritanya. Ini kerapian sudah bagus, cuman ini kurang lunyu, masih ada sudut, tapi sudah dilempar sudah cukup. Terbuat balik ya cukup. Untuk panjang memenuhi syarat, kemudian tebal, berat 240 gram. Rata-rata Ini nomor 3. ukurannya itu sih. Yang nomor 4 Mbak. ini sebenarnya udah bagus, bukannya bagus. Ini pun agak ya lumayan licik, kandep juga. Setidaknya kita menghabiskan sidik jari. Mempercepat sidik jari untuk harus menghafal. Jadi ini bisa nyambi kikir gini. Masih kikir bener loh. Masih kikir banget. Tapi juga lumayan, walaupun ini kayaknya untuk nospin ya entek tenan ini jempol. Jempol, telunjuk, jari tengah habis itu. Panjang masuk, kemudian berat masih 298. Ini dikorupsi 300, dikorupsi 2 gram. Ya, Kemudian yang ini kurang soalnya. Kan banyak daknya kan yang di sini. Kurang bersih. kemudian nomor 5. Pengerjaan sudah bagus. Kalau ini menang tidak menang, ini besok
Oh iya, oke langsung. Besok begitu balik sampai ke rumah lagi tinggal ngelandepi kasih Wes berarti. dikasih apa skill udah jadi besok deker. Tuh, tapi ada kelemahannya untuk ini. Jadi Tajam. untuk sudut ini masih tajam banget ini. Jadi untuk melempar harus pakai sarung tangan ini setidaknya karena masih tajam banget. Bulatnya Kemudian blade-nya terlalu tipis. Memang secara umum mungkin nek tinggung ilustrasi nggak putus ya. Tapi kalau kena kulit tetap jahitan kayak ini. Karena sudutnya masih tajam banget. Oke, sudah masuk. Ukuran panjang masuk, kemudian kita hitung ukuran beratnya 218 gram Yuk, yuk. masuk. Ya, bagus. Ini cari. Pak Dino Sidin. Pak Dino Sidin. Ya, bagus. Pak Nono Sidin. Ini. Ya. Kemudian berikutnya dari sana. Kita wes lawan kan Ada etsanya tuh, etsa tengah. Wah, ada itanya ini. Ada tengkorak ini. Di baliknya ada logo ketahuan. Nah, ketahuan logonya. Oke, sudah bagus. Kemudian untuk pelepasan juga bagus. Sudutnya juga sudah tidak ada. Ininya sudah miris-miris gini. Saya bal suara. Enggak. Enggak. Nah, ini udah bagus untuk mungkin untuk apa namanya nospin spesial di Mas Bayu ini bagus sekali. Panjangnya sudah masuk. Beratnya 201 gram. Wah, cukup ringan. Oke, lanjut ke nomor 6. Wah, ini bisa untuk pisau dapur. Tinggal ada. Tinggal nandepi jadi pisau dapur profesional. Oke. Sudah masuk. Tajam-tajamnya udah nggak masalah, aman. Kemudian Ada hamonnya tuh, Mas. hamon, ini ada hamonnya ini. Sombong Oh. Ya, ini lumayan bagus sebenarnya Brahmon, cuman bentuknya ya daripada tidak ada. Untuk panjang masuk, beratnya sangat masuk 230 gram. Oke. Lanjut Masuk. Kapan? nomor enggak tahu. Apa? Nomor 8. Nah, ini namanya maker slow ini. Untuk pisau lempar itu mesti karatep ala iki melinge. Ini asli paling slow. Tapi ya lumayan, cuman ujungnya terlalu tipis. Harapannya bagus, untuk licin, tidak melukai, sangat rapi. Nah, yang mau biji paling gede ini mesti. Rapi tenan, Bang. Rapi banget ini. Gitu. Tinggal performanya. Nah, tinggal performanya nanti nek dilempar bagaimana. Kalau Jatin Palu. Kalau jantan Palu ya enggak, itu karangan ini kan baru pertama itu penyiksaan belum mulai. Ini baru pembulian. Oke. Panjang masuk. Kemudian berat oke 220 gram. Oke, lanjut. 220 nyetrum. Nomor 10. 10. Ini 8 ya? 9. 9. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana sini? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Siapa? Ini siapa? Oh, ini nomor 9. Ya, nomor 10. Nomor 10 siapa nih? Muhammad. Oh ya, itu. Oke, mantap. Ini salah satu perwakilan dari Kulon Kono. Ini juga cukup lumayan walaupun datang terlambat, tapi masih bisa masuk. Ini yang saya bisa coba. Untuk pengerjaan bagus, cuma ini masih agak bengkok, jadi kalau dilempar ini bisa piring-piring gitu. Kalau misalnya bisa kembali lebih mantap sebenarnya, tapi kalau ini dilempar, wah, mantap sekali.
Oke, ya. Panjang berat, tidak tinggi. Kemudian kita ukur untuk panjangnya 30 masih ada. masih aman 30. Kemudian beratnya di 250 gram. Oke. Oke. 4 kilo Nah, pasti. kemudian ini emas. Oh, enggak boleh disebut nama. Guys, lumayan bagus, pengerjaan juga mantap. Kayaknya familiar deh ini. Terinspirasi. Kayaknya terinspirasi. Inspiratornya ada kayaknya ini. Enggak asing. Dan ini ya bevelnya mbok rotot diwangun-wangun ke lah tipis-tipis. Nah, ini bedu banget soalnya. Nah, ini termasuk bagus. Dan mungkin base-nya Raven ya. Nah, kalau ini base-nya Raven. Nah, keunggulan Raven itu kalau dilempar bisa balik sendiri. Itu. Tapi baliknya diantar polisi biasanya. Bandem ke uang, gua polisi ini nganterin rumah, iki pisau tong. Habis itu ikut saya ya. Ini base Raven, oke mantap. Ukuran masuk 30 cm, beratnya 279. Masuk. 10 nominator dari 10 peserta, dari 11 peserta yang mendaftar, yang mengirimkan 10 peserta. Terima kasih. Untuk awal sudah kita nilai secara dasar semua bisa dikatakan bagus sekali. Untuk kerapian memang beberapa 1, 2, 3, 4 ini sangat rapi ya, sangat rapi. 1, 2, 3, 4 itu rapi. Untuk keamanan ada yang bisa begitu Nah, aman. Ya. untuk keamanan sangat tidak aman. 1, 2, 3, 4. Ini tidak aman. Oh, ini masih aman ini soalnya. Oh, untuk pengguna ya. Ya. Oh ya. Untuk pengguna. Jadi nanti kan kita ada penilaian fungsi ya. Tes ya. Penilaian fungsi Nah, yang di apa di pelemparnya. ya. Jadi nanti akan dilanjutkan untuk penilaian fungsi pada saat dilempar itu yang mana yang lebih punya nilai lebih stabil. Jadi masing-masing pisau ini akan dilempar dengan 3 gaya, spin, half spin dan no spin. Kemudian setelah lolos dari semua itu akan diuji dengan dibalik palu. Kenapa palunya terakhir, Bang? Ya enggak itu kelar itu tinggal ke. Ah, itu Kalau hilang duluan. Tidak bisa melanjutkan. tidak bisa melanjutkan. Jadi ini harus kita kan harus punya kesempatan kita menyiksa gitu loh. Ya, ya. Setidaknya lempar-lempar gitu toh. Jadi palu diletakkan terakhir karena resiko kegagalan nominator itu ada pada palu. Karena yang ditibake walaupun beratnya cuma 1 kilo, itu palu wasiat. Wah. Ada beban Ada isinya hidup ya? yang di bawah. Ada isinya ya? Ada isinya palu. Ada kopong. Oke, untuk penilaian pertama sudah cukup. Oke. Monggo dilanjut Mas Gigi. Oke, tadi penilaian pertama secara deskriptif dan kuliatif. Sudah dilaksanakan, Dipaparkan. ada pesan sebagai maker tua senior. Aduh, ada. Ya, kayaknya yang makernya kan mudah-mudahan nih generasi di bawahnya menonton semua. Iya. Ya sebenarnya kalau untuk masalah pembuatan ya memang paling bagus ini 1, 2, 3 dan 4 ini rapi. Kalau Iya. ini udah bagus, tapi kurang menurut saya masih kurang. Jadi ini masih menengah. Kurang inovatif. Ya kurang inovasi, ini masih menengah. Ini di bawahnya menengah sedikit, ini bawah banget. Lah iki kikir tenan deh iki. Belajar gitu.
Ya kalau misalnya Tes buat guru. kayak kalau misalnya ada yang kukunya panjang bisa untuk pedikur lah. Kalau ada yang ciping Jadi untuk maker-maker itu sebaiknya memang bagus memperhatikan semuanya, dan itu lebih bagus karena itu akan menaikkan harga jual. ya, Bagaimanapun yang namanya maker lebih tujuannya lebih ke menjual sebaiknya. Betul. Kalau kata orang-orang Walki, the devil is in the detail. wah, Itu devil is in the detail. Jadi buatlah pisau yang nantinya bisa menjadi collectible item. wah ya, Jadi pisau-pisau ini Ini loh. akan menjadi milik kolektor. Wah, ini ya betul. Jadi level tertinggi, level tertinggi seorang kolektor itu adalah bakul. Jangan mengumpulkan banyak, ya didoli. Kolektor. serok. Kalau Oke. kalau dari desain ada yang menurut Bang Nono out of the box gitu. Kalau desain saya pikir sebenarnya sama, Masih ya, masih stabil lah. Ya yang desain out of the box ya ini. Kebutuhan lanjut ini. Itu mbak, main garis sih sulit loh itu mbak. Betul. Itu paling detail loh itu mbak, main garis Garis itu. bodinya. Wah, tidak semua maker bisa itu mbak. Betul. Itu garisnya presisi. Segitu Segitu banyak bisa presisi. Nah, Diarsir kayaknya. Iya. Diarsir. Menciptakan efek gradasi. Ada ini apa? Insight kan Include Pak Insight. insight Oh, insight. apa ya? Inspirasi. Jadi Bang Nono kan terkenal buat pisau yang tajam ya, lebih tajam dari silet. Collectible. Jadi kalau orang beli silet, Pisau setajam silet. silet setajam kaci terus Ya sing baca komen ya bang. ini kan beberapa pisaunya kita juga kadang iseng ya, kita suruh isengin, suruh lempar-lempar dan ya bisa dilempar lah. Ada tipsnya nggak, bagaimana penyembuhan yang kalau versinya Mbak Nono ini untuk pisau yang untuk dilempar itu baiknya sepuhannya seperti apa, bisa nggak di atau perlu disepuh atau enggak gitu? Oh, rahasia perusahaan. ya sebenarnya untuk masalah penyembuhan sebenarnya lebih kepada rahasia masing-masing maker. Oh, Tapi setidaknya secara dasar kalau pisau yang dibutuhkan ketajamannya itu sepulah dengan hasil sekeras-kerasnya. Hasil sekeras-kerasnya itu ya kisaran antara 59 sampai 60 Arsirnya. HRC-nya. 59 sampai 60 itu sudah menurut saya sudah cukup. Kalau lebih dari itu nanti akan gampang nipil. Itu untuk kalau untuk pisau yang untuk potong, untuk potong-potong. Tapi untuk pisau-pisau lempar itu unik karena kalau kita sepuh dengan kualitas kekerasan seperti pisau yang untuk mengiris, ya selamat jalan. Bandung ke, tugel. Nah, itu dijamin halal itu. Nah, jadi uniknya untuk pisau-pisau lempar itu adalah kekerasannya menengah. Dia tidak boleh terlalu keras, tapi juga tidak boleh terlalu empuk. Karena kalau dilempar bengkok wagung toh. Nah itu. Kalau kecuali kalau misalnya memang sasaran lemparnya orang lewat gitu, ya itu beda, nggak kutu kencang memang ya. Itu butuh tajam mulutnya. Ya itu. Jadi yang jelas sebuah pisau lempar itu harus memiliki kekerasan yang memang ideal. ya. Kekerasannya pas, kemudian apa namanya kelenturannya juga pas. Itu bisa didapat dengan cara misalnya dengan full harden, tapi di kekerasan paling di kisaran 58 59 mungkin itu standarnya, tapi juga tidak bagian punggung juga tidak boleh lebih dari 56. Jadi mungkin kekerasannya di situ. Kemudian untuk itu untuk full harden, kemudian yang bisa dikatakan agak stabil itu di pisau-pisau yang apa namanya setengah
half apa ya, half quenching ya, Differential. diferensial. Nah, ini untuk diferensial hardening itu memiliki kekerasan yang bagus, jadi dia keras tapi juga tidak mudah patah karena bagian bumbunya tidak terlalu keras. Itu untuk pengetahuan dasar saja, tapi untuk kalau misalnya untuk menceritakan tentang bagaimana menghardennya kayaknya ini bisa jadi shootingan pengantar tidur nanti. Video pengantar tidur kan ya ora wangun. Makan nanti dia lanang-lanang lah. Gila nih. Oke, gitu. Jadi sesi pertama pembukaan ya. Kuliah umum. Penilaian berdasarkan ini Garap. kasat mata. Ya, asal garapan ya. Secara visual. Secara visual. Nah, Ini belum nanti metafisik bah penilaiannya. iya ini Karena metafisik masih jogomi menang ya. Sesuatu Berat yang ini nih. panas nih panas. Aduh. Nakal nih yang ini nih. Ini isinya nih anjing nih. Sopokan siap. Masya Allah. Endok. Nanti dikit nanti. Endok anjing. Oke lanjut Oke. Mas Kiki. Jadi ini lanjut atau closing dulu? Nah, Closing dulu ya. Nanti kita Kita lanjutkan sesi penilaiannya, kita jadi setup tempat. Yes. Oke, terima kasih Bah waktunya. Jangan dibunuh dulu. Dan terima kasih juga inisiatifnya untuk membuat kompetisi membuat pisau lempar gitu. Karena ya memang kalau saya lihat itu lempar pisau sebagai olahraga itu sebetulnya mandiri Mbak, berdaulat. Karena apa? Maker Indonesia itu sangat bisa menyediakan alatnya gitu. Iya. Tidak ada yang impor gitu. Ya. Desain juga kita bebas kok, boleh aja gitu. Lagi yang tunjuk logo Jupitnya. Oh iya. Itu mau bentuk apa aja gitu ya. Nah, itu sekali lagi terima kasih sebagai kami sebagai komunitas pegiat lempar pisau ya, sangat berterima kasih ya, Bentuk dukungan lagi. bentuk dukungan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi ketika kita di Mbak Tolong inisiatif, nih kalau kita bikin lomba bikin pisau lempar gas gitu kan. Ya. Terima kasih sekali lagi mewakili komunitas pegiat lempar pisau. Ini sebuah dukungan yang nggak kaleng-kaleng, not tin gitu ya. Nanti Not can. Oke, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Silakan. madang sih. Oh iya. Dari situ tuh. Close up ini. Oh iya. Sebenarnya namanya di dulu nah. Saya tadi ini episode kedua yang kata Simbah tadi nggak begitu aman biasanya karena ininya apa lingir ya mas ya. Ya. Kalau masih terlalu tajam dipegang Ujung juga nih. sama ujung. Lingsir. Lingsir. Pisau ketiga. Wah, no gambar jempolku, gila ya. Pisau keempat yang tadi dibuat sangat teliti itu, nah ini arsirannya sulit ini, Hasilnya manual banget. sulit banget diaturnya ini. Kayak bolpen nih guys. Natural betul. Aliran brutalisme. Gimana kalau kita pukuli aja nih besok nih. Karena ini agak nggak safe ketika kita ngelempar, nggak seret ke tangan ya bisa. Jadi kalau buat bisa buat full spin masih bisa dipakai. Aku mau jempolnya ke tangan agak enak. Ya ini tadi juga dan bagus, cuma masih agak tajam. Lingirnya Pak, ya. Ya, kita perlu penyesuaian nanti untuk melempar ini. Semoga kuat. Ini yang tadi. Ya, ada mantap. Oh, ada gambar-gambarnya itu. Gambar manuk. Ya.
Ini bisa dapur. Ini yang kata Simbah tadi pakai differential hardening Mbah ya. Ya. Ada hamonnya. Ya, besok kita coba saja. Iya. Differentialnya bener nggak dan? Ini yang menurut Simbah tadi rapi. Wah. Selo ya. Selatan lagi gawe iki. Ya is oke. Oke, tinggal butuh yang menurut Simbah Ketipisan semoga aman Mbah ya. Ya, semoga. Semoga aman. Oh, ini ada logone R. R apa ini? Arab oh. Yang tadi ya. Yang terakhir adalah yang ini. Peso-peso tebal itu cenderung kuat, cuma ya abot. Peso-peso ringan cenderung ringkih, tapi ya ringan mudah dikontrol. Sip. Terima kasih.